kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wajma' kalimatal muslimin di haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati dan generasi muda ya, yang generasi muda NWDI, kader-kader NWDI dan kader NTB juga ya, kader Indonesia yang sekarang sedang belajar dan menuntut ilmu di berbagai belahan dunia. Ya tentu saya mendoakan ya mudah-mudahan adik-adik semua bisa mendapat yang terbaik ya, dari tempat masing-masing. Pertama tentu setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menyampaikan penghargaan ya dan apresiasi kepada teman-teman di TGB Institute yang memfasilitasi, katakanlah ya, yang memfasilitasi, yang mengajak kita semua ke pertemuan pada malam hari ini. Pertemuan seperti malam hari ini penting ya untuk terus-menerus mengingatkan kita bahwa kita punya tanggung jawab bersama. Kadang kalau kita belajar di luar ya, kita bisa banyak sekali mendapat hal-hal baik. Kita bisa kita bisa bersentuhan ya, bahkan bisa masuk ya ke dalam suatu budaya baru yang bagi kita mungkin beda ya, dengan sangat berbeda dengan budaya yang di situ kita tumbuh besar selama ini. Nah itu kemudian seringkali membuat kita keasyikan ya, mungkin bagi yang belajar di luar negeri yang merasakan seperti itu, atau di luar NTB lah katakan, ketika kita pergi dari tanah kelahiran kita ini, kita bisa mendapat keasyikan-keasyikan ya, baik itu keasyikan intelektual, keasyikan yang lain ya, penjelajahan keilmuan, penjelajahan sosial, budaya dan seterusnya. Nah, penjelajahan itu bisa jadi sangat mengasyikkan ya, sehingga akhirnya kita lupa ya bahwa ada satu katakanlah ada satu petak dari bumi Allah yang juga menanti, yang menunggu-nunggu ya, kita mampu berkhidmat padanya, yaitu tanah kelahiran kita di NTB atau di Indonesia lah katakan secara umum. Nah karena itu pertemuan seperti ini penting ya untuk taqwiyah awasil qulub ya, memperkuat dan mengokohkan ikatan hati kita. Kita bisa berdiskusi, bisa bersilaturahim, bahkan sekedar muqabalah saja, sekedar saling pandang gitu melalui Zoom gitu, itu itu penting. Karena saya kebetulan kan juga pernah lama ya di luar gitu. Keasyikan itu seringkali menjebak dan tidak sedikit yang kemudian akhirnya kemudian agak gamang gitu untuk kemudian ketika pulang. Nah, cermin dari kegamangannya itu kadang-kadang kemudian menghubungi senior-senior yang sudah pulang di Indonesia, lalu bertanya-tanya, saya nanti bisa apa di Indonesia gitu.
Ini kalau saya selesai dan di Kairo ini saya berkhidmah seperti apa di Indonesia? Saya mau kerja apa? Jadi kegampangan itu biasanya timbul salah satu diantaranya ya karena kita punya keasyikan memang ya. Di tempat kita belajar yang memang menawarkan banyak hal ya. Kalau dulu di Kairo itu kan tradisi keilmuannya sangat kuat ya, yang kita tidak jumpai misalnya di Indonesia. Nah, kemudian ketika akan pulang itu ada kegamangan gitu. Kira-kira saya bisa beraktivitas seperti apa? Nah, saya pikir untuk mengurangi kegamangan itu ya dan untuk menghubungkan kita selalu dengan Indonesia yang kita cintai, dengan NTB yang yang kita cintai, yang kita banggakan ini, maka perjumpaan secara virtual seperti ini penting. Jadi saya berharap TGB Institute ini menjadikan ya forum seperti ini ya diskusi saja gitu dan tidak mesti harus ada tema utama yang berat ya. Cukup kita sharing saja gitu keseharian, sharing tentang pengalaman-pengalaman. Kalau kata guru saya salah satu tafsiran ya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayubsatalahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah, gitu ya. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, itu bersilaturahim. Nah, pada saat menafsirkan dipanjangkan umur dengan silaturahim itu, guru saya itu memaknakan bahwa dengan berjumpa seperti ini, lalu teman kita itu menyampaikan pengalamannya, maka itu seperti dia menghibahkan ya, waktu yang dia habiskan untuk mendapatkan pengalaman itu kepada kita. Jadi kalau ada teman yang bercerita tentang setahun ini dia sudah melakukan ini gitu ya. Dia sudah baca buku ini, dia belajar ini, maka seakan-akan dia menghibahkan kepada kita 1 tahun. Itu makna dari dipanjangkan umur dengan silaturahim. Jadi bukan pemanjangan umur yang artinya kemudian umur ditambah oleh Allah ya, karena kan kalau umur itu sudah ditentukan hitungan absolutnya ya, tapi hitungan keberkahan dan kemanfaatan itu sesuai dengan bagaimana kita mengisinya. Nah, jadi saya pikir itu penting ya. Ini yang mendasar, yang paling utama. Jadi kalau almarhum Dr. Husni Mu'az itu kan punya ide sekolah perjumpaan. Jadi perjumpaan itu sendiri adalah sesuatu yang sangat penting. Gitu. Jadi tanpa pretensi apapun ya kita berjumpa, ya melakukan perjumpaan dengan penuh kesadaran, gitu. Apalagi kemudian
kemudian kita isi dengan berbagi hal-hal yang baik, itu luar biasa. Sekali lagi apresiasi ya kepada teman-teman semua, anak-anak muda NTB, kader-kader NW, NWDI yang yang melaksanakan silaturahim seperti ini. Kemudian yang kedua, saya mendorong ya teman-teman semua untuk betul-betul memanfaatkan keberadaan di manapun sekarang sedang berada, baik di NTB ataupun di luar NTB, apalagi di luar negeri, untuk mengambil yang terbaik dari semua tempat-tempat itu. Nah, kalau kita lihat sebagai ilustrasi perkembangan peradaban Islam, salah satu yang menjadi kunci ya, dari akselerasi yang demikian cepat peradaban Islam itu menyebar. Kita bukan bicara tentang penaklukan bersenjata, kita tidak bicara tentang penguasaan teritorial, tapi kita bicara tentang influencing, ya, tentang memberikan pengaruh. Kalau bicara sekedar penaklukan teritorial, itu dulu penaklukan Mongol ya, sepanjang masa ketika dia berada pada arus pasangnya, ya. Dia keluar dari stepa di Asia Tengah lalu menyebar gitu kan, menembus Cina dihajar habis, kemudian terus ke arah timur katakanlah ya, kemudian kekhalifahan di Baghdad itu disapu bersih dan seterusnya. Itu kalau menurut ahli sejarah, secara penaklukan, secara penguasaan militer, secara penyebaran teritorial, maka penaklukan Mongol itu mungkin ya lebih dahsyat daripada penyebaran peradaban Islam. Tapi kan menariknya adalah Mongol itu ketika dia berkuasa, ya, lalu kemudian selesai kekuasaannya, maka tidak ada satupun bagian dari tempat yang pernah dia kuasai itu menjadi termongolisasi, itu enggak ada. Jadi dia seperti ini ya, seperti apa ya? Kalau bahasa sederhananya, bahasa Al-Quran, fayazhabu jufa'an. Dia itu menjadi seperti buih saja gitu. Catatan sejarah saja. Jadi ketika Mongol menaklukkan Baghdad misalnya, tidak ada termongolkan Baghdad itu. Mongol misalnya menaklukkan Cina, tidak termongolkan juga Cina. Gitu. Bahkan sebaliknya, tidak lama setelah setelah Holako itu menghancurkan Baghdad ya, pada abad ke-13 itu, yang terjadi adalah anak cucunya justru masuk Islam kan, kemudian menjadi bagian dari yang menyebarkan Islam. Nah, beda dengan peradaban Islam. Jadi ketika peradaban Islam itu menyebar, dia meninggalkan tatanan nilai, dia meninggalkan budaya, dia meninggalkan agama, yaitu agama Islam. Dia meninggalkan di tempat yang dia datangi itu seperangkat ya, tatanan kehidupan yang kemudian bisa merubah tempat itu walaupun sang penakluknya sudah pergi lagi. Nah, itu yang membedakan antara Mongol dengan Islam, dengan peradaban Islam, peradaban Mongol atau katakanlah ekspansi Mongol dengan ekspansi Islam. Yang membedakan adalah Mongol itu seperti buih ya, arusnya pasang besar tapi ketika hilang ya hilang saja begitu lenyap, hanya menjadi bagian dari catatan sejarah dan cerita-cerita epik kepahlawanan. Tapi kontribusi peradaban kan hampir-hampir tidak ada. Kita tidak mendengar sekarang misalnya ada peradaban Mongol, kan tidak ada. Beda dengan Islam. Nah, apa kuncinya ya? Salah satu kunci yang para ahli sejarah sampaikan yang menyebabkan perbedaannya, yang satu membekas, ya. Bahkan bukan hanya membekas tapi merubah. Ya. Dan yang dirubah itu bukan hanya infrastruktur, budaya, sosial, bahkan suprastrukturnya juga dirubah. Gitu. Dari mulai tatanan nilai semua sudah berubah. Dibanding dengan Mongol yang tidak menyisakan apa-apa adalah karena ketika
peradaban Islam itu menyebar, dia menyebar sembari membuka diri. Jadi biasanya kalau penyebaran dari satu kekuatan dominan itu kan dia punya eksklusivitas. Dia merasa bahwa dirinya lah yang terbaik. Dia membawa segala sesuatu yang baik, dan yang didatangi, yang diserbu, yang diduduki itu adalah kelompok atau masyarakat atau bangsa yang lebih rendah dari dia. Maka dia cenderung memaksakan segala sesuatu, dia eksklusif, dia dominatif, dia hegemonik. Nah, tapi kalau peradaban Islam, para pembawa Islam yang bergerak menyebarkan ajaran Islam, kalau kita baca bahkan dari persaksian bangsa-bangsa yang dikalahkan, gitu. Kan ada satu buku tuh, saya lupa Profesor Hisham siapa yang nulis, lah. Dia mencoba untuk meneliti literatur ya, dari bangsa-bangsa yang dikalahkan. Bagaimana mereka menulis tentang para penakluk. Gitu. Ternyata banyak sekali tulisan-tulisan tentang penakluk itu yang tone-nya adalah simpatik. Jadi bukan membahasakan wah kami ini dikalahkan oleh orang-orang Arab penjajah yang barbar dan segala, tidak, tapi justru simpatik. Jadi khazanah sastra yang lahir pada masa penaklukan ya, di bangsa-bangsa yang tertaklukkan itu, baik itu di Afrika Utara, kemudian juga termasuk di Mesir, kemudian di Syria, kemudian juga di Asia Tengah, itu literaturnya rata-rata literatur yang positif, ya, literatur yang bahkan apresiatif gitu. Jadi mereka melihat bahwa kedatangan dari para pembawa peradaban Islam itu justru membawa kemajuan untuk mereka. Kuncinya apa? Ada keterbukaan. Jadi ketika mereka datang, mereka punya inklusivitas. Gitu. Tidak hendak menghegemoni, tidak hendak mendominasi, tapi mengajak maju bersama. Nah, saya berharap kita ini, terutama teman-teman yang belajar di manapun, itu dibawa semangat inklusivitas itu. Semangat untuk tidak hanya memberi, tidak hanya menyampaikan, tapi juga menerima, mendengar, dan menyimak. Dan saya pikir melihat lanskap budaya yang ada sekarang ya, dan katakanlah kontestasi peradaban antara negara-negara Muslim, ya, kemudian negara-negara Barat, Tiongkok, kemudian yang lain-lain, tidak berlebihan kalau saya sampaikan bahwa sikap inklusivitas itu harus lebih banyak lagi kita tunjukkan. Karena memang kita pada posisi sekarang harus banyak belajar, gitu. Harus banyak belajar. Jadi kalau dulu ada asar ya dari Rasul kita, al-hikmah dhalatul mu'min, gitu, bahwa hikmah dalam arti kebijaksanaan, dalam arti semua hal-hal baik yang menghadirkan kemaslahatan, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dhalatul mu'min itu seperti milik kita yang hilang. Kalau bagi orang buta seperti tongkatnya yang hilang, maka dia ambil, ya, dia cari, ya, dan dia ambil dari siapa saja. Gitu. Jadi kita tidak milih-milih, karena itu dolah kita. Itu sesuatu yang memang kita diminta untuk mencarinya. Nah sekarang kan sumber-sumber dari banyak aspek kemajuan itu memang berada di luar, ya, di luar kita. Pilihannya ada dua, ya kita diam saja, menonton, atau kita menghampiri sumber-sumber kemajuan itu. Lalu kita belajar, lalu kita berinteraksi, ya, bergumul untuk kemudian bisa mendapatkan hal-hal yang terbaik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman semua ya. Mudah-mudahan saya tadi agak terlambat, mohon maaf gabung, tapi selintas saya dengar bahwa pembicaraan teman-teman memang terkait dengan itu. Nah, kalau kita letakkan misalnya sekarang pertanyaannya kan, pertanyaannya adalah salah satu dari banyak pertanyaan lah. Kita mau membawa masyarakat kita di masa yang akan datang itu kemana?
masyarakat seperti apa yang hendak kita wujudkan. Tadi moderator ya, Bapak Muhammad Said tadi menyampaikan tentang hal-hal yang sifatnya profetik ya. Ya, kalau menurut saya profetik itu adalah satu distingsi. Dia adalah satu pembeda. Karena itu profetik itu adalah sesuatu yang memang harus kita bawa ya. Dan semua ikhtiar-ikhtiar untuk merubah masyarakat ya, menuju kepada yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih cerdas, yang lebih produktif, itu tidak boleh lepas dari nilai-nilai profetik. Ya, kalau kita dalami ya tentu nilai profetik itu bahasa sederhananya adalah beruswah ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau kita lihat dalam konteks fungsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan sebagian ulama mengatakan ada dua fungsi Nabi ya. Yang pertama itu sebagai mubalik ya, balik ma unzila ilaika min rabbik. Nah, itu fungsi tablik. Jadi Nabi menyampaikan apa yang dia terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ketika Nabi meninggal, maka kemudian fungsi tablik itu diteruskan oleh para ulama. Dalam bahasa kita para mubalik, ya, jadi yang para penyampai. Itu posisi yang pertama. Nah, tetapi segala sesuatu yang disampaikan itu kan tidak akan konkret ya, menjadi sesuatu yang hidup ya, atau di dalam istilah Arab disebut sebagai at-tadayyun al-mu'ash. At-tadayyun al-mu'ash yaitu suatu sikap keberagamaan yang konkret, yang real, kecuali kalau fungsi kedua Nabi itu juga hidup di tengah kita. Jadi kalau fungsi pertama itu tablik, yang fungsi kedua itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, fungsi keteladanan. Nah, kalau kita bicara tentang nilai-nilai profetik, maka kita akan menjumpai nilai itu pada fungsi yang kedua ini. Nah, karena itu saya mendorong ya teman-teman semua yang berada dalam disiplin ilmu apapun ya. Sekarang belajar dimanapun ya, di dalam disiplin ilmu apapun, itu menjadikan salah satu prime resource untuk meningkatkan kualitas diri itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan lepas dari tuntunan Rasul. Nah, tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perlu kecerdasan untuk mencernanya. Jadi tuntunan Nabi itu tidak rumit ya, tetapi perlu kecerdasan untuk memahaminya. Karena kalau kita membaca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kehidupan beliau dengan bacaan tekstual ya, tanpa menghadirkan penalaran yang komprehensif ya, maka kita bisa jatuh menjadi tekstualis. Kita bisa jatuh menjadi seorang yang sangat formalistik. Nah, di situ kemudian ujung-ujungnya ya, kemudian bisa timbul persepsi bahwa Islam itu tidak sesuai dengan kemajuan zaman.
bahwa Islam itu tidak mampu katakanlah bergerak ya, secepat pergerakan zaman. Ya, karena kita membaca tuntunan profetik itu dalam tataran tekstual saja. Lalu teks-teks itu kita terjemahkan begitu saja, ya, dan kita terapkan ya dalam kehidupan sekarang dengan tanpa memahaminya secara komprehensif. Dan itu banyak terjadi. Memang kalau kita bicara tentang memahami teks-teks agama, itu kan yang paling nyaman adalah memahami teks-teks itu dengan pandangan yang hitam putih. Ya. Jadi kalau ada perintah wajib gitu. Padahal ulama sendiri kan merumuskan perintah itu ada beragam tingkatannya. Dan tidak semua perintah itu kemudian valid untuk dilaksanakan. Karena ada perintah yang kemudian dihapus dengan instruksi selanjutnya dan seterusnya. Dan itu banyak dibahas di dalam ilmu, di dalam mustalahul hadis, di dalam ilmu usul fiqh dan seterusnya. Nah, karena itu membaca tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga harus harus cermat. Ya. Dan saya menawarkan kalau dalam konteks kita sekarang dan ke depan ya, kita membaca tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengambil nilai-nilai yang ada di dalamnya itu menggunakan pendekatan maqasidi itu pertama, yaitu melihat bagaimana perintah-perintah atau tuntunan itu dalam konteks maqasid syariah. Jadi maqasid syariah itu kan memelihara agama, nyawa, akal, harta, dan kehormatan atau keturunan. Jadi dalam konteks maqasid. Juga dalam konteks fiqhul ma'alat, ya, fikih dampak. Jadi bagaimana kita selalu menghadirkan ya, cara beragama yang memperhitungkan ya, dampak dari cara kita itu terhadap agama secara keseluruhan. Bagaimana cara beragama kita itu juga mempengaruhi persepsi orang banyak terhadap Islam. Itu bagian dari perspektif ma'alat. Jadi tidak melihat secara teks, tapi juga memperhitungkan dampaknya. Jadi ketika Anda ingin melakukan suatu perbuatan, pastikan bahwa dampaknya itu adalah dampak yang positif. Atau kalau ada dampak yang positif dan negatif, dampak yang positif itu lebih besar dibanding yang negatif. Jadi ini cara kita untuk mencerna. Ya, dan memang seperti itu Rasulullah SAW juga mentradisikan para sahabat. Nah, itu satu hal. Hal yang lain yang ingin saya sampaikan, ya, bahwa kenapa dulu para dai, para pejuang ya, di masa-masa awal itu mampu menghadirkan sikap yang inklusif, sikap keterbukaan, bahkan keterbukaan yang tidak pasif ya, tapi keterbukaan dalam bentuk kesediaan untuk belajar. Ya. Jadi ketika misalnya dulu umat Islam secara teritorialnya itu meluas, ya, masuk ke Mesir, sampai di Mesir itu mereka belajar dari orang Mesir yang ada. Gitu. Bagaimana misalnya membangun peradaban. Ketika berjumpa dengan Persia, mereka belajar tentang administrasi pemerintahan. Sehingga pada masa Khulafaur Rasyidun misalnya itu kan Sayyidina Umar kan membuat satu sistem ya yang dia ambil dari sistem Persia. Ya, khususnya untuk administrasi pemerintahan. Mulai dibagi-bagi diwan-diwan ya. Katakanlah kalau sekarang kementerian gitu atau departemen-departemen gitu atau kantor-kantor. Yang pada masa Rasulullah SAW itu belum ada. Nah, kenapa sikap ini bisa tumbuh? Nah, satu hal yang yang perlu kita perhatikan bahwa memang kalau kita memotret Islam ya dalam kerangka pemilahan ya, antara akidah, ritual ibadah, dan muamalah, maka ruang yang paling luas di dalam Islam itu sesungguhnya ruang yang ketiga.
Ruang akidah itu sifatnya limitatif dan definitif. Dia itu dibatasi dan tidak ada ruang ijtihad di situ. Jadi doktrin-doktrin yang paling mendasar, dan itu sifatnya sempit sekali ya. Keyakinan kepada Allah, iman kepada Allah, dan rukun iman yang 6, beserta dengan konsekuensi-konsekuensinya, itu akidah. Lalu di ritual ibadah, itu juga sama. Dia sifatnya adalah limitatif dan definitif. Ya. Jadi tauqifi. Jadi tidak boleh ada, katakanlah, improvisasi, kemudian membuat-buat, ya, menetapkan sendiri gitu. Kalau sudah rakaat subuh itu 2, ya sehebat apapun dan semaju apapun ya nggak boleh dirubah jadi 3 atau dikurangi jadi 1 misalnya. Itu ritual ibadah. Nah, tapi Islam juga secara jelas ya memberikan kepada kita ya, satu seperangkat tuntunan dalam muamalah yang basisnya beda dengan akidah dan ritual ibadah. Kalau akidah ritual ibadah itu tauqifi, ya, tahdidi tauqifi, limitatif dan definitif, maka dalam muamalah itu sifatnya adalah ijtihadi ibda'i, ya, kreatif dan inovatif. Jadi ruang-ruang untuk mengeksplorasi, ruang untuk mengembangkan ya konsep-konsep di dalam berbangsa, dalam bernegara, dalam tatanan sosial, dalam membangun interaksi budaya, di dalam menciptakan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, membuat teknologi-teknologi yang menghadirkan kemaslahatan, itu bebas. Artinya itu ruang yang dibuka sangat luas. Ya. Yang diberikan hanya prinsip-prinsip saja. Ya, prinsipnya kita tahu semua kan, ada prinsip yang non eksploitatif, ya, prinsip untuk memuliakan manusia, prinsip yang yang berporos pada keadilan, proporsionalitas, ya, tidak melampaui batas. Kemudian juga prinsip yang berkait dengan al-istidamah, atau bahasa kita sekarang sustainabilitas, ya, bagaimana kerja-kerja yang kita lakukan tidak boleh menghadirkan kemaslahatan jangka pendek tapi merusak pada masa jangka panjang. Dia harus menghadirkan kemaslahatan dalam jangka waktu yang berketerusan, ya, dari generasi ke generasi. Nah, ini yang juga sering disebut dengan sustainability development, misalnya tanmiyatul mustadamah dalam bahasa Arabnya. Itu sebenarnya bagian dari prinsip Islam. Sehingga seluruh upaya untuk mengeksplorasi bumi Allah ini tidak boleh kemudian mendegradasi ekosistem kehidupan. Nah, itu prinsip-prinsipnya sebenarnya sangat dia lahir dari nilai-nilai profetik, ya, kenabian, tapi juga pada saat yang sama dia juga mengandung nilai-nilai humanistik yang luar biasa. Nah, itu keuntungan kita menjadi seorang muslim, ya. Saya sampaikan kepada teman-teman, kita enak sebagai seorang muslim ini sebenarnya. Karena nilai-nilai humanistik, ya, nilai-nilai kemanusiaan yang universal, ya, sesuatu yang fitri, itu dia selalu bersesuaian dengan tuntunan agama. Jadi tidak ada cerita tuntunan agama itu bertentangan dengan kemuliaan manusia, misalnya, tidak ada. Semua ujungnya, muaranya itulah memuliakan manusia. Laqad karramna wa laqad karramna bani Adam. Nah, ruang muamalah ini yang saya ajak ya teman-teman semua untuk dimaknakan sebagai peluang dan kesempatan. Dan nilai spiritual dari ruang muamalah ini tidak kalah dengan ruang ritual ibadah dan juga ruang akidah. Dalam arti kerja-kerja dalam ruang muamalah itu sama diapresiasinya oleh Islam. Ya, seperti halnya Islam mengapresiasi ritual ibadah. Jadi memajukan masyarakat itu sama mulianya dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Menciptakan katakanlah suatu temuan yang bermanfaat, ya, oleh seorang yang beriman. Dia menciptakan dengan dorongan keimanannya, dia terdorong untuk menghadirkan kemaslahatan, dia peras otaknya, dia belajar, lalu dia kemudian berusaha mendapatkan satu penemuan, ya, baik itu teori dalam ilmu sosial misalnya, atau temuan dalam
aspek-aspek yang eksakta ya misalnya, atau hal apapun yang bermanfaat ya, dengan dorongan keimanan ya, maka itu tidak kalah dengan orang yang kemudian misalnya sholat berjamaah, orang yang melaksanakan sholat sunnah dengan ritual-ritual ibadah, itu nggak kalah. Jadi Islam mengapresiasi kerja-kerja di ranah peradaban itu, bahkan ya di dalam banyak konteks di dalam Al-Quran itu lebih lugas ya, lebih lebih tegas ya, diapresiasi oleh Al-Quran dibanding dengan misalnya yang hanya sekedar melaksanakan ritual ibadah. Inti yang ingin saya sampaikan adalah bahwa agama Islam itu memberikan kita bekal yang cukup ya, amunisi yang memadai untuk menghadapi perubahan zaman seperti apapun ya, dengan kepercayaan diri, dan walillahil izzatu ya, kalau dalam bahasa Al-Quran kepercayaan diri yang paling kuat itu ya pada diri orang yang beriman. Maka tidak pantas ya kalau orang beriman, apalagi anak-anak muda, merasa inferior ya, merasa rendah diri berhadapan dengan orang lain, dengan pihak lain, padahal ada iman di dalam dadanya. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Jadi Islam memberikan kita bekal sebenarnya dengan iman itu keyakinan. Namanya iman kan keyakinan. Kita yakin bahwa kita sebagai seorang mukmin yang diberikan hidayah, dari hidayah itu tugas kita yang menghidayahkan orang, dan hidayah dalam makna yang umum itu memberikan cahaya, kemanfaatan, dan petunjuk. Dan kalau bicara dalam konteks peradaban, ya hidayah itu bisa menjadi dimaknakan segala sesuatu yang kontributif, yang membuat orang bisa tercerahkan, yang membuat orang bisa mengerti, yang membuat orang bisa produktif, yang membuat orang bisa berdaya. Jadi kerja-kerja pemberdayaan, transformasi sosial itu bagian dari hidayah sebenarnya. Bagian dari proses berhidayah. Jadi Anda dapat hidayah, Anda sebarkan hidayah itu. Dan menyebarkan hidayah bukan hanya berdiri di atas mimbar ceramah, ya, bukan hanya menjadi tuan guru, tapi berhidayah. Memberi hidayah itu adalah Anda hadir di pentas peradaban, di ruang sejarah Anda dalam kehidupan, dengan terus belajar, bekerja untuk menghadirkan kontribusi yang baik. Jadi itu beberapa hal yang dapat saya bagi lah ya, untuk sekedar mengingatkan kita bahwa jangan ada pikiran bahwa berislam, jangan ada pikiran bahwa menjadi seorang muslim itu adalah handicap Anda. Tidak. Berislam, menjadi seorang muslim itu sebenarnya adalah satu modal yang luar biasa untuk kemudian untuk memaksimalkan potensi kita. Dan alhamdulillah kan Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk berada di tempat-tempat yang memungkinkan ya Anda untuk memaksimalkan potensi itu. Jangan disia-siakan, manfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.